Baik, selamat malam Taipei dan sekitarnya. Kembali lagi bersama Pak Yahya di malam yang masih dingin dan gelap dan masih sepi. Ya, di penghujung tahun 2015, bentar lagi udah ganti tahun, ganti kalender, ganti apa lagi ya? Ganti, ya tak terasa ya setahun. Bapak baru baru berapa bulan ya? Baru 4 bulan. Ya. Kalau kalian mungkin tak terasa udah setahun ya. Ganti umur. Yang pasti ganti 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 harapan, ganti doa. Tahun ke depan harapannya bertambah, rezekinya juga bertambah, betul. Masalah juga bertambah loh, ya. Jangan salah. Nah, baik yang nggak ganti apa ya? Cinta, cila. Gila awak. Istri bapak nggak ganti kok. Bapak anaknya dua, cantik dan ganteng. Ya, yang punya pacar jangan ganti. Oke, masalah tahun baru kita pending dulu. Kita lanjutkan pelajarannya karena kemarin belum selesai. Oke. Nah, ini dia kata Andrea Hirata. Andrea Hirata itu salah satu novelis pengarang Negeri Van Oranje yang paling terkenal. Sekarang masih ada filmnya Negeri Van Oranje tentang sekolah di Belanda. Ya, bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Ya, memasuki tahun baru nih cocok ya. Soalnya mimpinya pasti baru. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena semuanya diawali dari mimpi. Bermimpilah setinggi bintang di langit. Kalau jatuh, rasanya maknyos. Oke ya, keep dreaming. Nah, malam ini kita akan melanjutkan materi tentang membuat naskah dengan Microsoft Word. Nah, eh, ada dua hal yang penting yang ingin Bapak ingatkan kalau kalian ingin membuat sebuah naskah. Yang pertama, setelah membuka setelah membuka new dokumen yang baru, kemudian kalian tentukan template-nya pakai apa ya. Kemarin Bapak sudah jelaskan kalau kita pertama buka Microsoft Word itu ada beberapa pilihan template atau settingan yang bisa kita pakai. Kemudian jangan lupa untuk menyimpan dokumennya dulu ya. Bisa dipencet yang gambar disket floppy atau langsung kontrol ditambah S ya. Oke, ya Dewi, silakan. Nah, kenapa harus di save dulu? Ya, biasanya waktu kita ngetik surat misalkan tiba-tiba ada pekerjaan belum selesai ternyata mati lampu. Di Indonesia kan juaranya mati lampu tuh. Nah, belum di save gitu loh. Nah, belum di save padahal kita udah ngetik banyak, kan sia-sia waktunya. Itu emosi ya. Sering sekali seperti itu. Di Indonesia apalagi mati lampu itu, waduh, udah kayak minum obat 3 kali sehari. Nah, di desaku, yo anak desa, bapak sih anak kota. Jadi kalau bilang mau kemana pulang kampung, enggak saya pulang kota.
Iya, itulah permasalahannya. Nggak cuma di desa sebenarnya, titik di kota Medan pun, yang kota pun seperti itu ya. Emang PLN itu sedang bermasalah sekarang. Eh, Kemudian jangan lupa berikan nama file. Kemudian letakkan pada folder. Folder itu tempat menyimpan eh, filenya, seperti lemari-lemarinya, ya. Foldernya harus jelas, jangan acak-acakan. Kalau di dalam Android kita bisa bikin folder juga kan? Kalau kita punya Android itu bisa disetting untuk Malam Ratna. Bisa disetting ya foldernya. Jadi rapi. Nah, Bapak kalau misalkan melihat eh laptop mahasiswa itu ada yang rapi foldernya. Androidnya rapi. Oh, ini foto. Folder foto keluarga. Foto Yayang. Nah, foto selfie gue, misalkan gitu. Jadi disimpannya harus diingat letaknya di mana, namanya apa. Kalau kalau kalian ngetik surat cinta ya jangan judulnya di save nanti namanya Bon Warung. Nanti waktu nyari bingung ya. Jadi harus jelas. Nama file itu menunjukkan eh, informasi apa yang disimpan di dalam filenya. Isinya, betul. Kemudian setelah di save, jangan lupa untuk men-setting eh, ukuran kertasnya, bentuk hurufnya, kemudian ukuran huruf paragraf terlebih dahulu. Setelah itu Ctrl S lagi, di save lagi. Setelah itu save lagi. Jangan lupa, setelah itu setelah setting ini di save. Nah, ya. Nah, sekarang Bapak mau kasih tips bagaimana men-setting supaya ketika kita kan kadang-kadang lupa untuk melakukan save. Ini kalau kita mau save di sini ya yang ada gambar ini. Ini untuk save. Nah, nah, cara settingnya ada di dalam Microsoft Word supaya kita setting supaya waktu si Microsoft Word-nya itu menyimpan dengan otomatis. Jadi kadang kalau kita lupa dia ada waktu mati lampu misalnya kita buka lagi Microsoft Word-nya masih disimpan. Namanya autosave, ya, autosave. Jadi Microsoft Word ini membantu untuk kita yang pikun. Ini biasanya kan pikun. Autosave. Ya. Jadi kita mau men-setting supaya si Microsoft Word ini bisa menyimpan secara otomatis. Jadi waktu mati lampu nggak hilang dokumen kita itu. Kalau hilang capek kali kan? Nah, caranya adalah masuk ke jadi kalian klik ini yang gambar Word ini ya. Sama aja, ya. Kok sebelah sini juga sama, Ctrl S juga sama. Ya. Jadi kita klik yang tanda Word ini, kemudian akan masuk seperti yang halaman kemarin, kan? Udah Bapak kasih tahu kemarin satu persatu. Nah, kita pilih option. Diklik optionnya, klik.
cara tarik ke sini dia. Ya, tarik ke sini. Ada banyak pilihan. Di sini ada banyak pilihan. Kita pilih yang save karena kita mau men-setting save. Kemarin Bapak sudah jelaskan kalau kita ingin melakukan setting terhadap Microsoft Word kita, itu adanya di option. Di situ ada semua. Jadi kita klik save, kemudian di sini akan nampak save auto recover information every. Jadi auto save-nya itu akan dilaksanakan tiap berapa menit. Di sini defaultnya misalkan 10 menit, kan kelamaan. Kalau kita ngetiknya banyak kan 10 menit udah bisa berapa paragraf kan. Nah, kalau kita setting 10 menit kelamaan. Jadi dia tiap 10 menit baru nge-save. 10 menit baru nge-save. Jadi kita akan rubah, bisa dirubah. Misalnya kita buat 5 menit. Jadi setiap 5 menit si Microsoft Word itu akan save secara otomatis. Jadi kalau ada gangguan listrik atau tiba-tiba laptopnya mau meledak berasap terus error, masih ada. Nggak bisa lihat. Selamat malam Lisa. Bintang hatimu mungkin mungkin pulsa kamu sudah habis, jadi tidak bisa melihat. Malam, Ika. Ya, coba keluar. Siapa? Randini tadi keluar dulu, coba. Terus jangan masuk lagi ya. Oh, berarti handphonemu, orang yang lain nggak bermasalah kok. Coba di restart dulu. Ya, di restart. Dielus-elus, ayo dong handphone, hidup dong. Kalau enggak pijak-pijak. Handphone itu harus disayang ya. Dia kan kasihan tiap hari kalian paksa aja bangun tidur yang dipegang handphone. Gimana lah hidup tanpa handphone. Ya, itu cara melakukan setting. Aduh, kayaknya gara-gara ini. Oh ya, Bapak ulang lagi. Jadi dirubah ke 5 menit dulu ya, baru di OK. Nanti kalau setelah di OK, si Microsoft Word tadi akan meng-save setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit kamu nggak save, dia nge-save sendiri. Baik dia. Setia dia, lihat 5 menit pasti di save. Nah, selanjutnya yang kemarin tentang margin ya. Jadi margin ini ada di page layout ini. Kan? Handphone kamu capek dia. Terlalu banyak aplikasi mungkin. Dihapus aja. Ya. Jadi ada di ini apa namanya? Ada yang masih ingat ini namanya apa? Home, insert, design, reference. Ini namanya apa? Ada yang masih ingat? Ayo, apa namanya? Iya, betul. Menu bar. Pintar, Nuri, Wisriani. Raini ini salah. Ketawa aja kamu ya.
Iya, makanya jangan ketawa-ketawa. Nangis. Kasihan deh lo nggak masuk. Ya, jadi ada di page layout ini namanya menu bar, betul. Kalau yang di bawah namanya apa? Yang di bawah, kalau kita setiap kita klik menu bar akan muncul namanya 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 jadi ini namanya menu bar. Nah, yang di bawahnya ini namanya lupa semua. Bagus, baru kemarin udah lupa. Gak tahu? Namanya toolbar. Diingat ya, namanya toolbar. Jadi toolbar itu anaknya menu bar. Menu bar itu yang di atas. Kalau menu bar diklik, bawahnya ada toolbar. Kayak paragraf ini toolbar. Ya, ini toolbar. Arrange ini toolbar. Diingat-ingat ya. Udah tahu kan Nisa? Ya. Bulan depan Bapak tanya lagi gak ngerti. Jambak kalian. Opo sing bingung. Ini namanya menu bar. Nggak perlu bingung, Bapak cuma ngasih tahu ini loh namanya menu bar. Nah, kalau ini diklik bawahnya ini yang ada simbol-simbolnya ini namanya toolbar. Nah, nama-nama toolbarnya itu ada nih paragraf, ada namanya arrange gitu. Ya, nggak apa-apa bingung. Sekarang bingung, kan besok nggak tahu, besoknya lupa. Oke ya. Nah, untuk membuat naskah, pertama kita men-setting tadi adalah kertas yang kita gunakan. Itu pakai namanya margin. Ini dia. Nggak kelihatan ya yang di sini ya. Nah, margin. Nah, jadi ini ada di modulnya sudah Bapak upload ya. Jadi Bapak cuman pindahkan ke sini. Jadi di dalam margin itu ada namanya top, atas ya, sisi jarak antara sisi atas sama kertas sama naskah itu berapa senti. Ada bottom itu dari sisi bawah. Kalau top itu dari sisi atas. Ya. Kemudian kalau left itu sebelah kiri, ya dari kiri berapa jaraknya dari batas kertas ke tulisan. Kalau right itu kanan, gampang. Nah, kalau gutter ya, yang gutter ini itu adalah menjorok. Jadi menjorok ke dalam. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin paragraf seperti ini kan, ngetik, kita misalkan ngetik ketik, ini kan lurus. Nah, ini spasi ke dalam inilah namanya gutter.
Nah, ini gutter. Ya. Itulah namanya gutter. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita sudah mengklik margin, dia akan muncul beberapa option di sini. Nah, option ini ukur-ukurannya. Ini masih ukurannya ya. Ya, dibayangin dulu aja Lisa ya. Nanti kalau udah punya laptop bisa dicoba. Lagian nanti ujiannya kan ujian tulis. Jadi kamu nggak perlu punya laptop dan praktek. Yang penting kamu dengarkan yang Bapak jelaskan, pahamin, dihafal. Nanti misalkan Bapak tanya, ada gambar ini, oh ini ini namanya apa? Home insert ini, oh menu bar. Di bawahnya apa namanya? Toolbar gitu. Jadi nggak perlu stres ya. Nah, tadi Bapak ulangi lagi, marginnya ada atas, bawah, samping kiri, samping kanan. Ya. Terus kemudian ada gutter. Kemudian ini margin tadi ya. Ini kalau tampilannya kalau kita tadi klik ini, bagian custom margin ini diklik ya. Ini diklik. Dia akan muncul tampilan seperti yang Bapak perlihatkan tadi. Ini dia. Ini dari custom margin. Oh, sorry. Nah, iya. Nah, ini top. Ini berarti kalau ada tulisannya seperti ini, top itu bahasa Inggris ya, artinya atas. Jadi dia dari atas berapa senti. Misalkan ini kertas, ini mau berapa senti dari atas. Ini namanya top. Ingat, top model dunia. Berarti dia paling atas. Siapa yang paling atas? Kemudian di sini tertulis 2,54. Jadi dari kertas sampai tulisan itu akan disetting 2,54 cm. Ya. Kalau misalkan left itu kiri, ya. Kalau bottom itu bawah, betul. Ya. Jadi ini udah ngerti. Nah, yang gutter tadi artinya menjorok ke dalamnya berapa senti. Kalau nggak ada seperti ini berarti dia nggak ada secara otomatis ya. Kemudian untuk orientasinya. Jadi orientasi itu adalah bentuk kertasnya. Bentuk kertasnya ada yang seperti ini. Ini namanya potret ya. Seperti ini. Ada lagi dia bentuknya seperti ini. Ini namanya landscape. Jadi nanti kalau Bapak tanya di dalam pertanyaan dalam UTS, ini namanya portrait ya. Ini dia portrait. Ini namanya portrait. Portrait itu foto. Foto biasanya seperti ini bentuknya kan.
Ini biasa namanya landscape. Kenapa landscape? Landscape itu artinya pemandangan. Ups. Ya, semoga kelihatan ya. Landscape. Jadi ingat aja kalau potret itu seperti foto. Foto-foto biasa ya. Foto-foto biasa itu kan bentuknya berdiri kan. Itu namanya potret. Tapi kalau kertasnya itu memanjang ke samping itu namanya landscape. Kenapa? Biasanya pemandangan alam itu kan lebar dia kan. Ya. Jadi dia sering pakai landscape seperti itu. Ini untuk orientasi. Orientasi itu adalah bentuk kertasnya. Dia berdiri atau tidur. Kalau tidur landscape, kalau berdiri namanya potret. Itu saja. Kemudian ini untuk kenapa? Salah ya? Oh, sorry. Salah nulis. Makasih koreksinya. Portrait ya. Makasih koreksinya, salah nulis. Portrait dan landscape. Jangan kebalik. Kemudian untuk ukuran kertas. Ini kemarin sepertinya ada yang nanya, Bapak lupa siapa. Ukuran kertas. Nah, untuk yang atas width itu untuk artinya berapa lebarnya, height itu untuk tingginya. Jadi oh ada ini ya. Nah, untuk lebarnya ya. Ini untuk panjangnya atau tingginya. Nah, yang sering dipakai itu adalah ukurannya adalah A4 ya. A4 biasanya W-nya itu hampir sama dengan letter 21. Cuman dia untuk panjangnya 29, sekitar 29. Bapak nggak lupa pasnya berapa? Sekitar segini. Ini yang sering dipakai. Kemudian yang paling sering dipakai ya. Kemudian ada namanya dalam senti. Ada namanya letter. Letter itu lebarnya sama ya. 21 sekitar 2159. 21 lah.
panjangnya dia lebih pendek ya. Ini 27 21, sekian gitu ya. Bapak nggak hafal komanya. Sepertinya sama 21,59. Nanti bisa dipilih dari sini. Kalau ini diklik, klik ya. Kemudian yang terakhir adalah legal. Oke Dewi, selamat bergabung. Nah, legal ini yang paling besar. Nah, untuk legal itu biasanya lebarnya sama, tapi panjangnya dia kalau di default itu adalah kita rubah menjadi 33 cm. Ini kertas legal yang ada di Word ini cuman ada di Eropa. Jadi di Indonesia nggak ada kertas legal ukuran seperti yang ada di Microsoft Word. Jadi kamu perlu ganti. Kemudian ini margin sudah tadi yang top, bottom, right, left ya. Paper sudah, sekarang layout. Ini untuk layout, ini jarang dipakai biasanya. Ini untuk mengganti, terutama untuk men-setting header dan footernya. Ini dia, header dan footernya. Header itu catatan di atas, namanya header. Header itu misalkan ini ada ini kertas ya, misalkan ini kertas. Kemudian ini isi kertasnya segini. Boleh nanya apa? Nah, header biasanya di sini ya. Misalkan di sini dikasih, biasanya kalau misalkan ada nota ya, di sini misalkan CV angin misalkan. Dia buatnya nah, seperti ini. Ini header namanya. Kalau footer di bawah dia. Misalkan sumber, kompas. Nah, seperti itu. Jadi ini namanya header, ini namanya footer. Mereka ditulis di luar dari halaman utama. Halaman utamanya yang ini. Ya, halaman utamanya yang ini. Ini halaman utama. Tetap kelihatan. Ya betul, header itu transparan karena dia dibuatnya di luar kertas. Tapi masih bagian dalam kertas ya. Ini kan kertasnya memang lebarnya seperti ini. Tapi tulisan utamanya ada di sini. Ada di sini. Kotak ini. Nah, di luar kotak itu namanya header dan footer. Kalau di atas namanya header, di bawah namanya footer. Ya. Jadi setiap kamu nanti buka halaman kedua, header dan footer tetap ada. Tapi kalau kamu buatnya cuma di sini, ya, misalkan kamu bikin CV anginnya ada di sini. CV anginnya di dalam halaman utama ini yang tidak transparan. Ketika kamu membuka halaman yang baru, maka itu tidak ada. Tapi kalau kamu membuatnya sebagai header dan footer, ketika kamu membuka halaman baru pada file yang sama ya, halaman Microsoft kan bisa 1, 2 dan seterusnya. Nah, halaman seterusnya itu akan tetap ada karena dia menjadi sebuah default
menjadi sebuah cetakan gitu. Jadi kalau dibuka halaman baru tetap atasnya namanya CV angin dan sumbernya sumber Kompas. Nah, biasanya Bapak kalau bikin tugas, headernya Bapak tulis misalkan nama Bapak Yahya Darmawan misalkan gitu. Nanti jadi setiap di print halaman baru akan nggak perlu Bapak kasih inisial kalau itu adalah kerjaan Bapak karena ada headernya di situ di atasnya Yahya Darmawan misalkan itu ya. Nanti waktu tatap muka Bapak demonstrasikan supaya lebih jelas. Kemudian ini adalah jaraknya. Jadi jaraknya dari atas dari kertas sampai halaman utama kita menulis itu berapa senti? Ya. 2 senti dan 1 senti. Ini bisa dilebar, bisa diperkecil. Nah, ini untuk tata cara penulisan. Ini Nah, ini bukan talenan ya. Ini namanya keyboard. Udah tahu kali Pak. Ya sama-sama titik. Ini keyboard komputer. Harusnya udah pada tahu ya. Ini kan gampang. Ini kalau kemarin ini jadi ini untuk menjelaskan bingung Bapak. Ini caps lock ya. Caps lock itu untuk huruf besar. Ya, udah tahu Pak. Oke lah, syukurlah kalau udah tahu. Bapak pun mau jelasin. Ini caps lock. Nah, ini ABCD ya. Kalau A pencet A. Baik ini dianggap ngerti lah karena sama dengan Android ya. Android itu seperti PC juga. Sama semua. Ada backspace-nya juga. Nah, untuk pengaturan teks jadi fungsinya udah ngerti semua tapi untuk nih ada caps lock ya. Caps lock itu untuk huruf besar. Jadi diingat. Yang penting kalian tahu fungsinya dulu. Nanti masalah prakteknya kalau udah ngerti gampang itu. Kalau udah punya netbooknya atau laptopnya, kemudian kalian sudah tahu teorinya, praktek itu nggak sampai seminggu udah canggih, udah bisa jadi sekretaris ya. Backspace itu untuk menghapus ke belakang ya. Delete itu juga untuk menghapus tapi kursornya dari kalau backspace itu kalau ini angkanya kita mau menghapusnya dari sini. Nah, itu pakai backspace. Kalau delete itu ini tulisannya kita menghapusnya dari sini. Kemudian enter. Ngerti lah ya enter itu ya. Untuk memulai perintah baru, baris baru, enter. Tab itu tadi digunakan biasanya untuk tab biasanya digunakan kalau di dalam Microsoft Word itu untuk masuk tadi ada namanya gutter ya. Untuk menjorok ke dalam. Kemudian ini untuk spasi ya, untuk spasi jelas
Ini untuk spasi. Kemudian home ini ada di dalam menu bar untuk kembali ke perintah semula. Kemudian ada N ini juga. Oh iya, sorry, ini home di keyboard ya maksudnya ya. Kemudian ini untuk mengaktifkan angka. Ini dia. Ini caps lock huruf besar. Ini ada backspace, ini ada tanda panahnya. Jadi dia arah menghapusnya ke arah kiri ya, ke arah sini. Kalau ini ini enter untuk memulai baris baru ya. Kemudian untuk pengatur perataan teks ya. Ini ada di menu bar home. Kalau teksnya mau dibuat di tengah saja, pakai center. Kalau misalkan di sebelah kanan, pakai right. Kalau sebelah kiri, pakai left. Ya. Kalau untuk rata kiri kanan namanya justify. Gak tahu, Bapak nyari di Google aja. Kemudian ini udah kemarin ya. Ini ada di menu home juga. Jangan lupa B itu singkatan dari bold. Artinya dibuat tambah tebal. Kemudian italic itu memiringkan huruf ya, yang miring hurufnya aja. Yang ngetik jangan ikutan miring. Underline. Underline. Kalau ngetik surat kita putus. Woi, putusnya perlu penekanan kan? Nih, biar kelihatan kalau ku putuskan kau, ku bold kata putus ini, ku kasih italic, ku kasih underline, warnanya dibuat merah. Pacarnya buka langsung belum baca yang lain langsung putus. Padahal putusnya bukan putus cinta. Tali jemuran putus. Ya, jadi biasanya bold, italic, sama underline itu untuk penekanan. Ya, kita gunakan penekanan. Warna merah juga penekanan. Jadi kalau udah pinter Microsoft Word, kalau nelpon sama pacarnya terus lu denger nggak kata-kata gua? Ya. Gua nggak suka sama lu. Gua bold ini, italic, underline, warna merah. You know? Gitu ya. Laptopnya terbalik. Oh, Bapak pernah seperti itu. Cuman Bapak lupa. Kan dipencet-pencet aja, Miss, ya. Nanti dia balik sendiri. Kalau nggak balik, berarti laptopnya tinggal dibalik aja. Ngelihatnya diganjel.
Ini untuk memformat karakter huruf ya. Terus jenis-jenis huruf tolong ingat. Kemarin Arial Times New Roman 12, Arial itu 11 gitu. Iya, bisa laptopnya dibalik atau orangnya yang jungkel, gantung. Ya, gampang itu. Yang komik bagus, tapi komik itu biasanya dia tidak resmi ya. Besar-besar. Kalau kalian bikin surat undangan ulang tahun boleh pakai komik. Tapi kalau ke dosen kalian atau sesuatu yang resmi nggak boleh pakai komik, karena itu terkesannya main-main ya. Jadi ini untuk mengatur huruf, ini contoh-contohnya udah Bapak print screen. Ada Times New Roman. Ini yang paling sering. Di sini bentuknya udah kelihatan, akan seperti ini, ya. Ya. Tulisan tangan Bapak aja Times New Roman. Jangan kan ketikan, saking bagusnya. Ya, ini ada beberapa jenis tulisan. Yang paling sering dipakai itu Arial, Times New Roman. Satu lagi nggak kelihatan. Oh, Arial, Tahoma biasanya ya. Nah, ini untuk jalan pintas. Ini udah Bapak pernah jelaskan di awal. Kontrol bold itu kontrol plus B, ya. Di keyboard ada tulisan kontrol, dipencet bareng dengan huruf B, ya. Jadi nggak usah dipencet. Tanda plusnya itu artinya secara bersamaan. Terus italic itu kontrol plus I. Kalau underline itu kontrol plus U. Awas, ini Bapak keluarkan di UTS. Kemudian untuk memilih ukuran huruf itu bisa dengan kontrol Shift ditambah huruf P. Kalau tanpa Shift nanti jadinya printer, ngeprint. Kontrol plus P itu print, ya. Kalau tanpa ini, ini namanya ngeprint. Kemudian yang tanda seperti ini artinya untuk mewarnai huruf. Oke, ini contoh-contoh hurufnya sudah. Jadi tinggal diklik di sini. Ini tinggal diklik, pilihan hurufnya ada. Ini diklik, ukuran hurufnya keluar, ya. Nah, ini pernah lihat ini enggak? Pernah lihat ini? Ada yang punya di Android-nya? Ini Bapak berarti kamu waktu ngetik dengan waktu ngeprint mungkin berbeda di versi Microsoft Word-nya. Ya, karena seperti Allegrian itu tidak dimiliki misalnya Microsoft Word yang di bawah 2003 kalau nggak salah. Jadi dia mau di printnya beda karena nggak ada di situ. Jadi beda versi. Bisa jadi seperti itu ya. Kemungkinan ya. Ini tampilan Microsoft Word yang ada di Android. Bapak barusan install dari Play Store, bentuknya seperti ini dan ternyata apa yang ada di laptop juga ada di sini. Termasuk orientasinya seperti ini yang tadi portrait sama landscape ya. Ada juga marginnya, nanti dibuka ya. Dia mencarinya ada di sini. Semua ada di sini.
Sama persis. Ada bold ya. Dimulai dari sini dulu. Nanti kalau ada rezeki baru beli netbook. Aplikasinya namanya Microsoft Word. Aplikasinya Microsoft Word namanya. Bisa ngetik loh, Bapak biasa kalau ya Microsoft Word. Ya. Bapak biasanya kalau di kelas, misalkan Bapak males nyatet, Bapak ngetiknya pakai Microsoft Word. Tinggal Bapak save. Nanti dengan kabel data Bapak pindah ke laptop gitu. So simple, ya. Semua ada di situ. Jadi hampir sama. Nanti kalau kita dari sini sudah pintar, kalian pindah ke netbook atau laptop sama aja karena perintah-perintahnya memang mirip. Dan ini produk dari Microsoft Office. Ya. Silakan di-download. Kemudian ada PR, ya. Tolong diketik, ya. Diketik. Mirip seperti ini dengan aplikasi tadi. Ukuran kertasnya, marginnya, ya. Terus tulisannya ini ketikannya. Buat semirip mungkin. Ya, ini nggak banyak kok. Jadi kalau ini pakai apa yang ini? Yang supaya hitam ini, supaya hitam manis seperti Bapak. Pakai Control Bold, betul. Kalau yang garis bawah Control plus ya, plus U, betul. Ya. Kalau yang miring ini Control plus underline, betul. Control plus I, ya. Nah, ini nanti dilihat lagi. Nah, udah pinter. Tuh, Lisa udah pinter. Debbie juga gampangnya. Belajar komputer itu kalau udah ngerti teorinya, praktek itu cepat. Ya. Jadi ininya di-download dulu. Ya, di Play Store. Terus dia nanti suruh login, ya, ada loginnya gitu, masukin email aja sama masukin password. Nanti dikirim konfirmasinya, habis itu free, ya. Free ini, gak bayar. Microsoft Office ada di Play Store semua. Microsoft Excel ada, PowerPoint pun ada. Oke, sekarang kita lanjut ke modul berikutnya, yaitu cara mengedit naskah. Ini pun sebenarnya sudah sekilas Bapak jelaskan. Mengedit naskah. Kalau tadi kan memulai naskah, sekarang mengedit naskah. Oke, pakai PC nggak apa-apa, titik. Ya. Yang punya PC silahkan pakai PC. Yang punya Android pakai Android. Bisa. Nanti kalau sudah ngetiknya, kasih nama, kirim ke Facebook ya, via inbox. Waktunya masih lama ngumpulnya. Pertemuan bulan depan. Masih banyak waktu. Ini cara mengeblok ya. Cara mengeblok teks itu ada dua. Bisa pakai keyboard ya. Bisa pakai keyboard, bisa juga pakai mouse.
Kalau pakai keyboard caranya letakkan kursornya pada awal kata yang mau diblok. Mau diblok itu artinya mau dihitamkan ya. Mau dihitamkan. Mau di mau kita lakukan operasi berikutnya pada bagian itu. Misalnya mau kita copy. Kalau mau di copy itu harus diblok dulu. Mau diblok dulu. Kemudian setelah letakkan kursor, tekan tombol shift. Di keyboard ada namanya tombol shift. Sambil menekan tanda panah ya ke awal kata. Ya. Tanda panahnya seperti ini. Nah, misalkan seperti itu. Bisa juga pakai mouse ya. Pakai mouse yang kayak ulekan itu di klik kiri tanpa dilepas, itu namanya di drag ya. Kalau ada istilah di drag itu namanya mouse itu ada klik kiri, ada klik kanan, ada scroll di tengahnya. Jadi di drag kemudian ditarik sampai akhir kata yang mau dihitamkan atau dipilih. Kemudian dilepas. Ini agak susah kalau ditunjukin. Soalnya harus praktek. Ini teorinya seperti ini. Nanti dicoba ya. Nah, ini udah Bapak jelaskan kemarin juga. Cara mengcopy dan memindahkan kata ya. Jadi beda antara copy dan paste. Ini diingat Ctrl plus C. Itu namanya copy, ingat aja C-nya ya. Oh, Ctrl plus C, copy. Copy itu hanya mengopi. Jadi hanya menyalin. Aslinya tidak hilang. Jadi setelah copy dilanjutkan dengan paste. Paste itu Ctrl V, yaitu meletakkan hasil kopian tadi di mana. Nah, lebih sadis dari copy namanya cut ya. Itu menyalin dan sekaligus menghilangkan teks aslinya, menghapus. Baru setelah itu dipaste juga. Ctrl plus V, bukan P ya. Kalau P print. Kalau ini pakai V, paste. Ini sudah kemarin Bapak jelaskan mengcopy paste. Kemudian ini juga kemarin sekilas sudah ya. Ini namanya undo, Ctrl Z, yaitu membatalkan, mengulang ke belakang. Memori ya, mengingat ke belakang, undo. Kalau untuk maju ke depan lagi namanya redo ya. Undo dan redo. Dia letaknya ada di pojok kiri atas ya. Di atas ini tadi namanya menu bar kan? Ini menu bar. Ini menu bar. Nah, setiap menu bar diklik, keluar di sini toolbar ya. Nah, di atasnya ada undo redo. Nih. Ini untuk nge-save. Iya. Ada di pojok, betul. Pojok kiri atas. Sudah di pojok kiri atas. Nah, kemudian ini untuk merubah secara otomatis ya. Jadi nggak perlu mengulang. Kalau kita misalkan udah ngetik sebuah kata-kata ternyata salah. Aduh, ini harusnya tadi depannya huruf besar. Ini kok udah terlanjur huruf kecil. Dan kita mau cepat gitu. Kita bisa memakai namanya change case ya. Jadi ada namanya sentence case itu untuk mengubah pada teks dengan awali huruf besar. Ini untuk judul. Judul kan biasanya kita bikin judulnya misalkan kayak ini aja ngetiknya.
Misalkan pos pos satpam misalkan. Nah, ini kan salah. Kalau kita blok ya. Kalau kita blok ini namanya di blok, kemudian kita klik sentence case, ini maka ini akan berubah menjadi besar. Pos satpam. Seperti itu. Ya. Jadi dia kalau kita menggunakan yang pertama yang sentence case ini, maka akan mengubah kalimat pada teks dengan diawali huruf besar. Semuanya diawali huruf besar. Kemudian kalau kita pakai lower case, misalnya kita udah buat gini, pos satpam. Nah, ternyata salah. Ini harusnya pakai huruf kecil semua. Kita bisa langsung otomatis menggunakan yang lower case. Ya, yang lower case. Jadi lower case ini berfungsi untuk mengubah kata atau kalimat dengan huruf kecil. Ya. Kemudian title case. Oh, sorry. Yang Bapak jelaskan yang pos satpam yang pertama tadi untuk title case ya. Sorry. Maaf. Ini untuk title case yang contoh ini, yang tadi, yang contohnya seperti ini. Nah, ini untuk title case, ya. Jadi mengubah setiap awalnya saja, ya. Mengubah setiap awal katanya. Tapi kalau yang sentence case tadi, yang ini Bapak salah. Baru sadar setelah ngelihat contohnya ini. Dia hanya mengubah yang depannya saja. Depannya saja. Jadi dia akan seperti ini. Ya. Ini sentence case. Nah, kalau ini adalah kebalikan dari title case. Jadi dia mengubah setiap awal kata dengan huruf kecil. Misalkan ada kata seperti ini, pos satpam. Nah, kalau kita pakai toggle case ini, dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi Bapak ulangi lagi. Yang pertama sentence case, ini hasilnya akan seperti ini. Pos satpam di mana misalkan. Ya. Nah, kalau lower case ini akan berubah menjadi seperti ini, yang kedua. Kalau upper case ini menjadi huruf besar semua. Pos satpam di mana? Ini pakai upper case. Kalau untuk title case ini akan menjadi seperti gini. Pos satpam di mana? Untuk toggle case mengubah setiap awal kata dengan huruf kecil. Misalkan seperti ini. Maka ini akan berubah menjadi pos satpam di mana? Seperti itu ya. Awas diingat-ingat. Sentence case, lower case, upper case, title case, toggle case. Nah, Pak letaknya di mana? Letaknya ada di sini. Ya. Letaknya ada di sini. Diklik di sini. Nah, dari
dari tulisannya kita bisa tahu cara penulisnya. Oh, kalau uppercase itu semuanya huruf besar. Ini. Ya. Ada tanggal case itu depannya kecil-kecil. Ini yang title case ya. Title case itu jadi capitalized word. Sama aja kayak tadi, kayak title case. Lowercase jadi huruf kecil semua. Sentence case hanya depannya saja. Tes sekarang. Kalau yang besar semua namanya apa? Ayo. Yang betul boleh keluar, lu. Yang hurufnya besar semua, betul. Kalau yang kecil semua, quiz, betul, betul. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Yang awal-awal kata semua huruf besar, seperti judul, namanya salah. Betul, title case ya. Kalau sentence case itu salah. Sentence case itu hanya di awalnya saja, awal katanya saja. Ya, cuman di paling depan. Kalau yang title case itu setiap kata depannya akan huruf besar seperti judul, ya. Awas kebalik antara sentence case dengan title case. Kalau sentence case itu cuman depannya aja. Ya, misalkan tadi pos satpam di mana? Hanya huruf P-nya saja yang besar. Gitu. Tapi kalau title case, pos satpam di mana? P-nya besar, S-nya besar, D-nya besar. Kalau yang setiap kata depannya huruf kecil, namanya ingat toge? Mirip toge tulisannya? Salah. Iya. Loh, togel case. Nampak kali si Titi ini suka main togel. Betul. Tongle ya. Tongle. Tulisannya tongle. Dah pinter semua. Nah, ini kemarin udah Bapak jelaskan juga. Find, replace, dan go to. Kalau find itu untuk menemukan. Menemukan, ya mencari. Mencari cinta. Find my love. Wes. Menemukan cinta, found my love. Sedang mencari cinta, finding love. Ya, ingat ya, Ctrl F. Itu namanya mencari. Dia ada di home, paling belakang, paling kanan. Ini bentuknya. Find itu karena dia mencari, bentuknya dia bentuk apa ini?
teropong ya. Oh my god. OMG. Kemudian temennya find di bawahnya adalah replace ya. Kalau replace itu kontrol H. Ingat. Kontrol H. Nah, replace itu nggak cuma menemukan, tetapi juga mengganti, ya. Jadi kalau ada yang salah bisa diganti secara otomatis dengan replace. Nah, contoh replace seperti ini, ya. Jadi kalau kita pencet Ctrl plus H, dia akan muncul seperti ini. Kalau Ctrl plus F keluarnya find. Kalau Ctrl plus H keluarnya adalah replace. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah salah nulis, semua di dalam dokumen kita namanya SMP Negeri 1. Padahal yang betul adalah SMA Negeri 1. Kan nggak mungkin ngecekin satu-satu. Karena kita bisa saja salah kan, namanya mata gitu. Jadi si Microsoft Word itu dia memberikan solusi dengan menggunakan replace. Jadi kita tadi nulisnya apa? Tulis di atasnya find what, artinya temukan di dalam dokumen mana yang namanya tulisannya SMP Negeri 1. Kemudian replace with. Ya, di sini ada replace with. Replace with diganti dengan SMA Negeri 1. Kemudian replace all. Diganti semua. Maka semua tulisan SMP Negeri 1 yang ada di dokumen itu akan otomatis berubah menjadi SMA Negeri 1. Ya. Hebat kan? Seperti itu ya. Ctrl plus H. Ya. Akhirnya selesai untuk malam ini. 6 menit lagi sebenarnya. Jadi selamat menyongsong tahun baru 2016. Walaupun tanpa kembang api, tanpa pesta dansa, akan lebih bermakna dengan mensyukuri, ya, mensyukuri penyertaan Tuhan, penyertaan Allah selama tahun 2015. Kemudian menyerahkan tahun baru 2016 supaya lebih baik, supaya banyak berkat, supaya tetap bahagia, tetap positif. Ya. Oke. Nanti kita jumpa lagi berarti bulan depan. Amin. Jodoh nggak usah dicari, nanti datang sendiri ya. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk semuanya. Selamat malam. Oh ya, PR-nya jangan lupa ya. PR-nya dikumpul waktu kita ketemu paling lambat.